Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aika Zahra dari Sistem Informasi Kota Cerdas kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi jadwal petugas kebersihan kampus. Yang pertama itu kita identifikasi aktor. Yang pertama ada admin dan petugas kebersihan. Admin merupakan pengguna yang bertugas mengelola seluruh data dan aktivitas dalam sistem. Yang kedua, petugas kebersihan merupakan pengguna yang menerima jadwal kerja dan melaksanakan tugas kebersihan sesuai area yang ditentukan. Lalu kita identifikasi permasalahan aktor. Itu ada permasalahan admin. Yang pertama, kesulitan mengatur jadwal petugas secara manual. Lalu sering terjadi bentrok jadwal kerja, sulit memantau kehadiran petugas, kesulitan memastikan area kampus telah dibersihkan, laporan pekerjaan petugas masih dilakukan secara manual, lalu jadwal dan absensi mudah hilang atau tercecer. Lalu, permasalahan petugas kebersihan itu sulit mengetahui jadwal kerja terbaru, tidak mendapatkan informasi perubahan jadwal dengan cepat, lalu kesulitan melaporkan hasil pekerjaan, tidak memiliki bukti digital bahwa area telah dibersihkan, lalu sulit mengajukan izin atau ketidakhadiran. Kemudian kita identifikasi kebutuhan fungsional dari aktor admin atau sistem. Admin dapat melakukan login ke dalam sistem, lalu admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data petugas kebersihan. Yang ketiga, admin dapat mengatur jadwal kerja petugas berdasarkan hari, jam, dan area. Lalu admin dapat membagi shift kerja petugas kebersihan. Admin dapat melihat data kehadiran petugas. Admin dapat mengubah jadwal kerja apabila diperlukan. Admin dapat mengirimkan notifikasi perubahan jadwal kerja kepada petugas. Lalu, admin dapat melihat laporan tugas dan laporan kehadiran petugas. Admin dapat melihat bukti dokumentasi area yang telah dibersihkan oleh petugas. Lalu dapat melakukan pencarian data petugas dan jadwal. Admin dapat mencetak laporan jadwal dan kehadiran. Admin dapat mengatur hak akses pengguna sistem. Admin dapat melakukan backup data sistem dan dapat logout dari sistem. Kemudian kita identifikasi kebutuhan fungsional dari aktor petugas kebersihan. Yang pertama, petugas dapat melakukan login ke dalam sistem, lalu petugas dapat melihat jadwal kerja yang telah ditentukan, petugas dapat melihat area tugas kebersihan masing-masing, lalu dapat melihat pembagian shift kerja, petugas dapat melakukan absensi kehadiran, petugas dapat menerima notifikasi perubahan jadwal, lalu petugas dapat mengajukan izin atau ketidakhadiran, petugas dapat mengunggah laporan hasil pekerjaan, petugas dapat mengunggah foto atau bukti area yang telah dibersihkan, lalu petugas dapat mengubah password akun pribadi, dan petugas dapat logout dari sistem. Lalu kita identifikasi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan, lalu sistem dapat diakses melalui komputer maupun smartphone, lalu sistem memiliki keamanan login menggunakan username dan password, sistem dapat menyimpan data secara otomatis, sistem mampu menampilkan informasi dengan cepat, lalu sistem memiliki backup data untuk mencegah kehilangan data, sistem dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, lalu sistem memiliki notifikasi otomatis ketika jadwal berubah. Lalu kita masuk ke diagram use case. Diagram use case sama seperti kebutuhan fungsional admin dan petugas kebersihan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu admin dapat login, menambah, mengubah, lalu dapat membackup data, dan lain-lain. Lalu kemudian petugas kebersihan dapat login, lalu mengupload bukti area yang telah dibersihkan, lalu mengajukan izin atau ketidakhadiran, dan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita mulai ke deskripsi use case. Yang pertama, deskripsi use case admin. Lalu yang kedua, kode use case UCADM02. Nama use case mengatur hak akses pengguna sistem. Aktor, admin. Precondition, admin sudah login ke dalam sistem. Post condition, hak akses pengguna berhasil diperbarui dan tersimpan di sistem. Skenario utamanya, yang pertama, admin membuka menu pengaturan hak akses, sistem menampilkan daftar pengguna beserta hak aksesnya, admin memilih pengguna yang akan diatur hak aksesnya, admin menentukan level hak akses pengguna, sistem menyimpan perubahan akses pengisian. Yang keempat, kode use case UCADM04, nama use case mengatur jadwal kerja petugas, aktor admin. Precondition, admin sudah login dan data petugas kebersihan sudah tersedia. Yang post condition, jadwal kerja petugas berhasil dan tersimpan di dalam sistem.
Skenario utamanya, yang pertama, admin membuka menu jadwal kerja. Yang kedua, admin memilih petugas yang akan dijadwalkan. Yang ketiga, admin menentukan hari, jam, dan area tugas petugas. Yang keempat, sistem memvalidasi data agar tidak terjadi bentrok jadwal. Yang kelima, sistem menyimpan jadwal kerja petugas. Lalu, kode use case UC ADM 05. Nama use case, membagi sip kerja petugas. Aktor admin, precondition, admin sudah login dan data petugas kebersihan sudah tersedia. Postcondition, pembagian sip kerja petugas berhasil disimpan di dalam sistem. Yang pertama, admin membuka menu pembagian sip kerja. Yang kedua, sistem menampilkan daftar petugas dan sip yang tersedia. Ketiga, admin memilih petugas dan menentukan sip kerjanya, pagi, siang, atau sore. Lalu keempat, sistem memvalidasi pembagian sip agar tidak bentrok. Yang kelima, sistem menyimpan data pembagian sip kerja. Lanjut ke UC ADM 06. Yaitu nama use case mengubah jadwal kerja petugas. Aktor admin, precondition, admin sudah login dan jadwal kerja petugas sudah tersedia di sistem. Postcondition, jadwal kerja petugas berhasil diubah dan disimpan di sistem. Skenario utamanya, yang pertama admin membuka menu jadwal kerja. Yang kedua, admin memilih jadwal yang akan diubah. Yang ketiga, admin memperbarui data jadwal yaitu hari, jam, atau area tugas. Yang keempat, sistem memvalidasi perubahan jadwal agar tidak terjadi bentrok. Yang kelima, sistem menyimpan jadwal yang telah diubah. Lanjut ke UC ADM 07. Nama use case, mengirim notifikasi perubahan jadwal kerja petugas. Aktor admin, precondition, admin sudah login dan terdapat perubahan jadwal kerja petugas. Postcondition, notifikasi perubahan jadwal berhasil dikirim ke petugas yang terkait. Skenario utamanya, yang pertama admin membuka menu notifikasi, admin memilih petugas yang akan menerima notifikasi. Yang ketiga, admin menulis isi notifikasi perubahan jadwal. Yang keempat, admin menekan tombol kirim notifikasi. Yang kelima, sistem mengirim notifikasi ke akun petugas yang dituju. Lanjut ke UC ADM 08. Nama use case, mencari data petugas dan jadwal. Aktornya admin, precondition, admin sudah login dan data petugas atau jadwal sudah tersedia di sistem. Postcondition, sistem menampilkan hasil pencarian sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Skenario utama, yang pertama, admin membuka fitur pencarian. Yang kedua, admin memasukkan kata kunci pencarian, nama petugas, tanggal, atau area. Yang ketiga, sistem memproses kata kunci yang dimasukkan. Yang keempat, sistem menampilkan hasil pencarian dan data petugas atau jadwal. Lanjut ke UC ADM 11. Nama use case melihat bukti dokumentasi area yang telah dibersihkan. Bedanya dengan UC ADM 10, kalau 10 itu tadi tuh melaporkan. Lanjut ke UC ADM 11. Nama use case melihat bukti dokumentasi area yang telah dibersihkan. Aktornya admin, precondition, admin sudah login dan petugas telah mengunggah bukti dokumentasi. Postcondition, sistem menampilkan bukti dokumentasi area yang telah dibersihkan oleh petugas. Skenario utama, yang pertama admin membuka menu dokumentasi area. Sistem menampilkan daftar bukti area yang telah dibersihkan. Admin memilih bukti dokumentasi yang akan dilihat. Sistem menampilkan foto atau dokumentasi beserta keterangannya. Lanjut, UC ADM 12, mencetak laporan jadwal dan kehadiran. Aktor admin, admin sudah login dan data jadwal kehadiran sudah tersedia di sistem. Postcondition, laporan jadwal dan kehadiran berhasil dicetak. Admin membuka menu laporan, admin memilih jenis laporan yang akan dicetak, admin menentukan periode laporan, sistem memproses data dan menampilkan pratinjau laporan, admin menekan tombol cetak laporan, sistem mencetak laporan sesuai data yang dipilih. Lanjut, UC ADM 13, melakukan backup data sistem. Aktor admin, admin sudah login ke dalam sistem, data sistem berhasil di backup dan tersimpan dengan aman. Skenario utamanya, admin membuka menu backup data, admin memilih data yang akan di backup, lalu admin menekan tombol backup, sistem memproses backup data, sistem menyimpan file backup dan menampilkan notifikasi berhasil. Lanjut,
Use ada 14, yaitu logout admin, aktor admin, precondition, admin sudah login ke dalam sistem, post condition, admin berhasil keluar dari sistem dan diarahkan ke halaman login. Skenario utamanya, yang pertama admin menekan tombol logout, sistem menampilkan konfirmasi logout, yang ketiga admin mengonfirmasi logout, yang terakhir sistem mengakhiri sesi admin dan menampilkan halaman login. Lanjut ke deskripsi use case petugas kebersihan. Yang pertama, UCPTG 01 login petugas, aktor petugas kebersihan, precondition, petugas memiliki akun yang telah terdaftar ke dalam sistem. Post condition, petugas berhasil masuk ke dalam sistem dan diarahkan ke halaman dashboard petugas. Skenario utamanya, petugas membuka halaman login sistem, petugas memasukkan username dan password, sistem memverifikasi data login yang dimasukkan, sistem menampilkan halaman dashboard petugas. Lanjut ke UCPTG 02, melihat jadwal kerja yang ditentukan. Aktornya, petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login, dan admin telah menetapkan jadwal kerja petugas. Post condition, petugas dapat melihat jadwal kerja yang berlaku untuk dirinya. Skenario utamanya, petugas membuka menu jadwal kerja, sistem menampilkan jadwal kerja petugas. 3. Petugas melihat detail jadwal kerja yang berlaku. Lanjut, UCPTG 03, melihat area tugas kebersihan. Aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login dan admin telah menetapkan area tugas petugas. Post condition, petugas dapat melihat area tugas kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya. Skenario utamanya, yang pertama petugas membuka menu area tugas, yang kedua sistem menampilkan area tugas yang menjadi tanggung jawab petugas. Yang ketiga, petugas melihat detail lokasi dan keterangan area kebersihan. Kode use case UCPTG 04, nama use case melihat pembagian sip kerja, aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login dan admin telah menetapkan pembagian petugas. Lalu post condition, petugas dapat melihat pembagian sip kerjanya. Skenario utamanya, petugas membuka menu sip kerja, sistem menampilkan jadwal sip kerja petugas melihat detail sip pagi, siang, atau sore. UCPTG 05, melakukan absensi kehadiran, aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login dan sedang berada dalam jadwal kerja yang berlaku. Post condition, data absensi kehadiran petugas kebersihan berhasil tersimpan di dalam sistem. Jadi skenario utamanya, 1. Petugas membuka menu absensi, lalu menekan tombol absen untuk masuk atau absen pulang, sistem mencatat waktu dan status absensi pulang, lalu sistem menyimpan data absensi petugas. Lanjut, UCPTG 06, menerima notifikasi perubahan jadwal, aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login dan admin telah mengirim notifikasi perubahan jadwal. Post condition, petugas berhasil menerima dan membaca notifikasi perubahan jadwal. Skenario utamanya, sistem menampilkan notifikasi perubahan jadwal pada dashboard petugas. Petugas membuka notifikasi yang masuk, lalu sistem menampilkan detail isi notifikasi, lalu petugas membaca informasi perubahan jadwal dari admin. Lanjut ke UCPTG 07. Nama use case, mengajukan izin atau ketidakhadiran. Aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login ke dalam sistem. Post condition, pengajuan izin atau ketidakhadiran tersimpan dan terkirim ke admin. Yang pertama, petugas membuka menu pengajuan izin. Yang kedua, petugas mengisi formulir izin, tanggal, alasan, dan dokumen pendukung. Yang ketiga, petugas mengirim pengajuan izin. Yang keempat, sistem menyimpan pengajuan dan mengirimkan data ke admin untuk diproses. Lanjut, UCPTG 08, nama use case mengunggah laporan hasil pekerjaan. Aktor tugas kebersihan, precondition, petugas sudah login dan telah menyelesaikan tugas kebersihan. Post condition, laporan hasil pekerjaan tersimpan di sistem dan dapat diakses oleh admin. Skenario utamanya, petugas membuka menu laporan pekerjaan, lalu mengisi formulir laporan, area deskripsi atau waktu, lalu mengunggah laporan ke sistem, lalu sistem memvalidasi data laporan yang diunggah, lalu sistem menyimpan laporan hasil pekerjaan petugas. Lanjut ke UCPTG 09, mengunggah foto atau bukti area yang telah dibersihkan. Aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login dan telah selesai membersihkan area tugas. Post condition, foto atau bukti area yang telah dibersihkan tersimpan ke dalam sistem. Skenario utama, petugas membuka menu unggah bukti dokumentasi, petugas memilih area kebersihan telah dibersihkan, lalu petugas mengunggah foto bukti kebersihan area. Sistem memvalidasi format dan ukuran foto, lalu sistem menyimpan foto bukti dan dokumentasi. Lanjut ke UCPTG
PTG 10, nama use case, melihat riwayat ketidakhadiran dan tugas, petugas kebersihan, petugas sudah login dan terdapat data kehadiran atau tugas. Lalu sistem menampilkan riwayat kehadiran dan tugas petugas. Skenario utamanya, petugas membuka menu riwayat, sistem menampilkan daftar riwayat kehadiran dan tugas petugas. Petugas dapat memfilter riwayat berdasarkan tanggal, lalu sistem menampilkan detail riwayat sesuai filter yang dipilih. Lanjut ke UCPTG 11, mengubah password akun pribadi. Aktor petugas kebersihan, petugas sudah login ke dalam sistem. Post condition, password akun petugas berhasil diubah dan tersimpan di sistem. Skenario utamanya, petugas membuka menu pengaturan akun, lalu petugas memasukkan password lama dan memasukkan password baru dan konfirmasi password baru. Yang keempat, sistem memvalidasi data password yang dimasukkan dan sistem menyimpan password baru petugas. Lanjut ke UCPTG 12, nama use case, logout petugas, aktor petugas kebersihan, precondition, petugas sudah login ke dalam sistem, post condition, petugas berhasil keluar dari sistem dan diarahkan ke halaman login. Skenario utama, petugas menekan tombol logout, sistem menampilkan konfirmasi logout, petugas mengonfirmasi logout, dan sistem mengakhiri sesi petugas dan menampilkan halaman login. Lalu, sekian dari saya, terima kasih.